kesediaan Pak Hendarman, MSc, PhD, ya berkenan ya. Bagi saya ulangi kembali ini sesuatu yang sangat istimewa seperti itu, Bapak Ibu. Karena itu, mari kita belajar bersama tentang kebijakan-kebijakan baru terkait dengan uh, penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Sylvia yang berkenan menjadi moderator, kemudian Bapak Ibu yang terus belajar memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana kita memberikan spesial kepada kita sebagai seorang guru. Ya, demikian Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Sylvia. Ya. Terima kasih Bapak Arianto Batara. Selanjutnya, Bapak Ibu hebat, saat ini kita akan memasuki inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tadi sudah sempat disentil oleh Pak Kepala BJP, bahwa luar biasa kita hari ini mendapatkan kesempatan emas. Narasumber kita hari ini dengan tema membangun karakter murid untuk generasi emas 2045, yaitu oleh Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD selaku analis kebijakan ahli utama atau AKAU begitu ya, pada Kemendikbudristek, sekaligus dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor. Ya, kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Sylvia Banobe. Selamat siang Ibu Sylvia. Selamat siang Pak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara, Pak Arianto Batara. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya Pak, saya juga terima kasih Pak. Walaupun belum pernah bertemu ya Pak Arianto, tapi mungkin dalam kesempatan yang lalu mungkin pernah, cuma belum bertegur sapa gitu. Iya, betul Pak. Iya. Lalu kemudian kepada Bapak Ibu guru hebat ya, guru hebat Indonesia kuat Ibu Bapak. Ya, dan ini bahagia sekali saya bersama Ibu Bapak guru dalam webinar yang dilakukan oleh BGP Provinsi Sulawesi Utara ya. Webinarnya ini yang seri ke-13 kalau saya tidak salah, jumpa bermakna daring. Kemudian disingkat PANADA. Dan kali ini temanya membangun karakter murid untuk generasi emas 2045. Ya, Ibu Bapak sekalian, saya dulu pernah di pusat penguatan karakter ya, sebagai kepala pusat pertama lah di sana. Dan mungkin kita pernah berjumpa juga dalam berbagai webinar yang diselenggarakan oleh pusat penguatan karakter. Nah, Bapak Ibu, memang sekarang di tangan kita lah. Apapun pembelajaran itu, bagus tidaknya anak-anak kita, sukses tidaknya anak-anak kita itu sangat terpengaruh oleh dan dipengaruhi oleh kita, Bapak Ibu, sebagai guru-guru hebat. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, memang kita ada pergantian ya Pak Arianto ya, pergantian Ya, pimpinan. betul Tapi Pak. tentu saja ini pergantian pimpinan bukan berarti juga akan merombak semuanya gitu ya. Saya meyakini itu dan izinkan saya seperti disampaikan oleh Pak Arianto tadi, memang fokus saya dalam kesempatan ini untuk memberikan kebijakan yang nantinya akan kita jalani selama 5 tahun mendatang. Jadi seperti itu dan ini disikapi oleh Bapak Ibu guru biasa saja ya, nggak usah sebagai sesuatu yang kemudian dikatakan ini bagaimana, yang kemarin bagaimana, semuanya itu akan berjalan Ibu Bapak dan saling menguatkan. Seperti itu Ibu Bapak. Lalu kemudian yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ini sebagai sebuah kebijakan tentunya nanti Bapak Ibu akan mengikuti ya proses-prosesnya dan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri
pendidikan dasar dan menengah, nanti akan ada pengumuman dari beliau secara resmi. Jadi kalau yang sekarang itu, yang hal-hal yang belum pasti itu merupakan wacana seperti itu, Ibu Bapak. Izinkan saya share paparan saya. Ini singkat aja Pak Kepala ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, Iya, tapi Pak. yang penting nanti saya akan mengelaborasinya, Bu Sylvia. Izin ya Bu Sylvia ya. Iya, siap Pak. Mudah-mudahan Ibu nggak ngantuk nanti sama Ibu Pak Guru nanti. Ini judulnya Membangun Karakter Murid untuk Generasi Emas 2045. Jadi saya ambil dari tema ya webinar. Kemudian ini juga bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ini latar belakangnya saya ambil dari Pusat Penguatan Karakter. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita memiliki pimpinan ya. Presiden kita ini sudah jelas ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga ya, ah, apa itu misinya presiden dan wakil presiden. Nah, ini kita perlu ketahui visi dan ah, presiden dan wakil presiden akan dicapai dengan 8 misi, Ibu Bapak, yang disebut Asta Cita. Ya, ini adalah basis dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029. Jadi 5 tahun mendatang. Lalu di sini Bapak Ibu ada 8 ya, ada 8 misi. Nah, Bapak Ibu, karena kita bicara soal penguatan karakter, ya, tentang karakter, maka ini Ibu Bapak fokus di yang kotak-kotak 4 ini. Tiga kotak, karena di sini 78 digabungkan dalam satu kotak. Yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi apa namanya fokus dari kita untuk karakter. Kemudian Bapak Presiden menyampaikan juga bahwa yang keempat misinya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, ya, sains teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ini juga menjadi bagian, Ibu Bapak. Kemudian yang ketujuh, ya Bapak Ibu, ini bagian juga dari karakter, memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ini tentunya dapat dipahami ya Bapak Ibu ya, karena permasalahan ini masih saja selalu menjadi bagian dari berita-berita yang ada. Lalu yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini juga menjadi bagian dari karakter, dan ini juga mengisyaratkan Ibu Bapak bahwa kita harus mempunyai sinergi yang sangat bagus ya antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dan itu saya percaya, sangat percaya bahwa Bapak Ibu guru hebat ini sudah melakukan hal tersebut ya, melakukan sinergi dengan berbagai pihak ya, karena kita untuk karakter anak didik itu tidak bisa kita hanya berjalan sendiri di sekolah, Ibu Bapak. Dan kemudian Bapak Ibu juga bagaimana bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang tua, kemudian masyarakat sekitar. Karena semua keberhasilan itu akan tergantung. Ditambah lagi ada BGP, Ibu Bapak, Balai Guru Penggerak. Ya, itu yang harusnya Bapak Ibu ya, memang cukup berat tugasnya dan bukan cukup lagi Bu, Bapak Ibu. Sekarang ke depan ini lebih banyak tantangan yang kita hadapi. Belum lagi soal pelindungan bagi guru. Ibu Bapak ya, ada banyak kasus lah. Ada yang dimunculkan, ada yang tidak berani dimunculkan. Nah, kemudian dalam program prioritas ini, Ibu Bapak, ya, penguatan karakter ke depan berdasarkan Asta Cita. Asta Cita 1 ini tadi kan saya sudah sampaikan ya, Ibu Bapak. Apa aja sih yang dilakukan Bapak Ibu? Jadi ini akan dilakukan mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.
mungkin di Sulawesi Utara lebih banyak dominasinya oleh suku di sana, kultur di sana. Tapi kan sekarang begitu dinamisnya Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang memang yang hanya satu kultur yang ada di dalam satu daerah. Itu yang kita perlu pahami. Kemudian mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda lifestyle. Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Bagaimanapun Pancasila itu adalah dasar negara, Ibu Bapak. Dan itu kita harus memastikan peserta didik kita, murid kita, itu juga ketika dia mempunyai gaya hidup, kita pastikan bahwa dia selalu merujuk kepada Pancasila sebagai dasar negara. Jangan sampai Bapak Ibu nanti bahkan urutan sila aja tidak paham. Kalau urutan sila saja tidak paham, belum tentu, apalagi dia nanti mungkin apa sebenarnya penerapan dari masing-masing sila. Lalu yang ketiga, memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini sangat kompak ya Bu ya, jadi satu ya. Jadi bersifat inklusif Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan yang disabilitas ya, tidak hanya anak normal. Lalu berperspektif gender, jadi tidak boleh misalnya kita hanya anak laki-laki atau anak perempuan sebaliknya. Dan kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini juga penting. Dan ini tentu saja dari yang sudah tertulis Ibu Bapak, ini tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Tidak semuanya itu harus dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ketika bicara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini ada kementeriannya, ya. Gender juga ada, ya, dia di bawah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum. Ini bukan tugas kita, bukan tugas Bapak Ibu guru juga yang hebat ini, tapi ini harus ada jelas peraturannya, Ibu Bapak. Jadi ketika kita menjalankan tugas kita, itu tentunya kita akan menjadi nyaman karena sudah ada aturannya, regulasinya. Lalu kemudian kepada Asta Cita 4, ini memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, maka Ibu Bapak, dibangunlah sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini. Ini ada kata-kata kuncinya, Bapak Ibu, mengedepankan pembentukan karakter bangsa, ya, lalu programnya apa? Pengembangan budi pekerti sejak dini. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter utama bangsa ini adalah religius, bermoral, sehat, tertib, dan bermanfaat. Suara saya kedengaran Bu Sylvia? Dengar Pak, tapi tadi sedikit. Tapi sudah aman Pak. Sempat ini ya. Ya, sekarang udah kembali lagi ya Bu, normal ya. Sudah normal Pak. Lalu kemudian yang berikutnya meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya menitik beratkan luaran individu yang kreatif dan inovatif serta berkualifikasi global. Ini Bapak Ibu, ini tantangan kita, ini Bapak Ibu guru hebat ya. Lalu yang keempat, memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotip, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat. Jadi, walaupun mereka berbeda, mereka mengalami mungkin tidak sesempurna kita, Bapak Ibu, tapi bukan berarti kemudian mereka dilecehkan ya, Bapak Ibu, lalu mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Kemudian Asta Cita 7, ini memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Nah,
Di sini memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda serta bekerja sama Ibu Bapak dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik. Jadi Bapak Ibu tidak akan mungkin seperti saya di awal mengatakan, Ibu misalnya mengatakan begini, kami sekolah saja bisa kok melakukan semua ya, kami nggak perlu orang tua, kami nggak perlu pihak-pihak lain. Kelihatannya itu agak susah ya Ibu Bapak ya, agak susah. Jadi kita selalu harus menggali itu, menggalang kerjasama dan sinergi. Lalu kemudian Asta Cita 8, penyelarasan kehidupan ya, memperkuat Ibu Bapak. Ini kata-katanya begini Ibu Bapak. Bapak Ibu lihat ya, memperkuat, 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 memperkokoh. Jadi itu bukan berarti Ibu Bapak ya, itu belum ada sama sekali. Ya, memperkuat itu jadi yang sudah ada itu kita kuatkan. Lalu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis Ibu Bapak dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kita selalu hidup tidak hanya dengan lingkungan manusia, tapi alam, kemudian budaya. Budaya berbeda itu juga tentunya akan memengaruhi ya Ibu Bapak ya dalam komunikasi atau interaksi sehari-hari. Nah, inilah kemudian itu juga akan menjadi bisa saja menjadi sumber ya munculnya intoleransi antar umat ya, antar kita. Nah, inilah Bapak Ibu supaya kita lebih tingkatkan. Ya, jadi Bapak Ibu memang sekali lagi kita bersama-sama Ibu Bapak guru hebat ya. Ibu Bapak juga nanti akan bersama-sama juga dengan guru-guru yang lain. Kita saling bergandengan tangan, saling bersinergi Ibu Bapak bahwa tantangan ke depan itu lebih besar. Nah, di sini mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Bapak Ibu bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Di Sulawesi Utara kan juga sangat banyak kearifan lokalnya itu Ibu Bapak. Ini seharusnya kita juga angkat lagi Ibu Bapak supaya anak-anak kita tuh dia memiliki kecintaan dan kebanggaan. Nah, itu sebenarnya bagian Bapak Ibu ya, sehingga nanti dia tidak akan lepas tercabut akar rumputnya itu dari tercerabut dari budaya yang ada dia dibesarkan. Itu yang kita selalu berharap ke depan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri ya, Profesor Abdul Mukti, Bapak Ibu, ini ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Ibu Bapak. Dan ini memang sudah menjadi kebijakan, Ibu Bapak ya. Jadi ini dimaksudkan adalah gerakan ini untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif, Bapak Ibu, pada anak-anak Indonesia sejak dini. Lalu ini juga dimaksudkan untuk mendukung penguatan karakter 8 karakter utama bangsa, yaitu religius, bermoral, sehat, Ibu Bapak, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri serta bermanfaat. Itu caranya bagaimana untuk penguatan itu? Nah, ini yang dilakukan Ibu Bapak ya. Pembiasaannya itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama, bangun pagi. Ya, ini kelihatannya mudah ya Ibu Bapak ya. Tapi juga tidak uh, semudah itu Ibu Bapak. Anak-anak sekarang gitu ya. Kalau boleh saya bercerita juga, saya masih punya anak yang di SMA kelas 10. Nah, itu bangun pagi juga ya. Kadang-kadang tuh susah ya Bapak. Kadang-kadang dia malam sampai jam berapa gitu ya. Nah, ini kita biasakan bangun pagi. Nanti saya akan jelaskan dari 7 ini apa yang dimaksud dari masing-masing. Yang kedua itu taat beribadah, Bapak Ibu. Kita uh, sepatutnya sudah sepakat ya Ibu Bapak ya. Ini penting menguatkan kita ya secara jiwa kita ya, terus kita hidup itu ya dengan taat beribadah, lalu rajin berolahraga. Ini Ibu Bapak yang mungkin ya, uh, oke lah mungkin melakukan olahraga tapi sebatas ini saja. Yang penting berolahraga, mau rajin mau enggak, yang penting sudah dilakukan gitu.
Lalu kemudian makan makanan sehat dan bergizi. Ya, ini juga sebagai bagian dari visi dan misinya Presiden. Lalu gemar belajar, Ibu Bapak, gemar belajar ini penting. Lalu kemudian dia tidak langsung ketika gemar belajar dia menyendiri, tapi dia harus aktif bermasyarakat. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, istirahat yang cukup. Ya, jadi Bapak Ibu bangun pagi, kita beribadah, rajin berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, aktif bermasyarakat, dan istirahat yang cukup. Lalu bagaimana masing-masing ini, Bapak Ibu? Jadi bangun pagi, ini apa maknanya dengan bangun pagi? Ini akan mengajarkan nilai-nilai disiplin, keseimbangan, produktivitas, dan menghargai waktu yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Pastinya Bapak Ibu, bangun pagi itu kan tadi saya sudah katakan, tidak mudah ya. Itu paling tidak sudah memulai kalau dia sudah biasa bangun pagi, dia disiplin Ibu. Yang dimaksud keseimbangan adalah ini terkait dengan kehidupannya ya. Karena bangun pagi itu banyak hal yang sebenarnya kita bisa capai dengan lebih baik. Dan ini akan lebih produktif karena kita kalau bangun pagi masih punya waktu, Bapak Ibu. Ini maka disebut menghargai waktu, ya. Jadi kalau kita bisa menghargai waktu dimulai dari pagi, bangun di pagi, karena setiap jam, setiap detik itu bisa memberikan implikasi atau pengaruh yang uh, apa, kurang bagus, Ibu Bapak. Lalu ibadah, kenapa? Ini bukan hanya sekedar ritual, Ibu, tapi juga Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru hebat, juga menyimpan makna spiritual dan moral yang membentuk kepribadian, pencarian makna hidup, serta membentuk hubungan yang harmonis seseorang dengan Tuhan, alam, dan sesama. Saya percaya Bapak Ibu guru ya, yang mengikuti webinar ini pasti mengutamakan tentang ibadah ini. Dan ini sudah juga kita lakukan Bapak Ibu ya, dalam berbagai aktivitas giat ya. Misalnya pada hari tertentu ya, itu kita bersama-sama ya, atau mungkin ada dengan keragaman tadi kultur, agama, kemudian masing-masing diberikan juga waktunya. Tapi ibadah ini juga dimaknai Bapak Ibu supaya dia tidak hanya di sekolah Ibu Bapak ya, tetapi juga di rumah. Dan ini Bapak Ibu semua yang 7 pembiasaan ini sekali lagi Ibu Bapak tidak akan mungkin Bapak Ibu guru sendiri yang melakukan, terus mengajak, mendorong, meminta pada murid-murid kita itu. Tidak akan mungkin. Ibu bapak guru juga harus berkomunikasi dan menyampaikan kepada para orang tua. Ya, jadi ini kebersamaan kita, tanggung jawab kita bersama, Ibu Bapak. Lalu gemar berolahraga, ini juga mengandung makna mendalam yang berhubungan dengan disiplin. Betul kan Ibu? Kalau kita berolahraga itu disiplin. Ya, misalnya gerakannya seperti apa. Lalu keseimbangan itu dengan jiwa, dengan fisik dan kemudian rohani itu bisa nanti, ya. Lalu kemudian ketahanan mental ya, Bapak. Saya dulu Pak Arianto ya, Bu Sylvia, waktu saya sekolah itu dari SD sampai SMA itu saya olahragawan gitu, Bapak Ibu. Dan itu membantu saya dulu Pak. Saya beberapa cabang bahkan sampai ketika kuliah saya mewakili perguruan tinggi saya itu Institut Pertanian Bogor ya. Itu dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional gitu. Nah, ini juga akhirnya ketahanan mental ini juga ke arah disiplin nih Bapak. Kita bersaing ya, kompetitif. Terus itu kita harus sportif gitu ya. Di sini juga dibentuk dengan gemar berolahraga dan bahkan kehidupan yang lebih terarah atau bermakna. Bukan tidak mungkin anak-anak kita itu semuanya kalau kita arahkan, kita berikan dia sesuai dengan minat bakat, itu dia akan bisa menjadi orang-orang yang membanggakan Indonesia, Ibu Bapak. Lalu kemudian berikutnya gemar belajar, ya, mengajak seseorang untuk tumbuh dalam pemahaman, karakter dan kearifan, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan semata-mata begini misalnya Bu, rajin nih kita baca buku, ya, baca Bu, Bapak Ibu, guru ya, tapi kita tidak paham.
Terus kemudian dari bacaan itu pun kita bisa tahu kan, Ibu Bapak, ini kira-kira tokoh ini seperti apa sih. Dan itu mengajarkan juga dari berbagai buku ya. Nah itu memang tergantung kita punya tugas juga Bapak Ibu guru ya. Bagaimana kita harus juga eh, mencari strategi caranya Ibu Bapak. Supaya anak-anak itu tidak cepat bosan gitu ya. Ya kalau dia udah nggak suka baca buku yang seperti A gitu, lalu ibu paksakan, bapak paksakan. Nah, udah dia bakal nggak mau ibu bapak. Lalu kemudian juga ini ada yang coret-coret ya. Lalu kemudian eh, dengan dia gemar belajar itu juga bagian dari karakter yang terbentuk ibu bapak. Ya, jadi dia akan apa ibu bapak? Dia kritis nanti. Ya, dengan membaca itu banyak wawasannya ibu bapak. Orang yang banyak wawasan kemudian terbuka, akhirnya dia sikapnya juga bisa toleransi. Itu karakter. Dan dia menjadi bijak. Bijak atau bijaksana lah, seperti itu. Ya, jadi dia tahu dengan banyak membaca, gemar belajar, dia tahu bagaimana harus menempatkan dirinya di antara teman-temannya dan dalam kelompoknya. Nanti dia keluar dari sekolah, bagaimana dia juga bisa membawa dirinya untuk tidak membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di luar sekolah. Jadi apa yang sudah dibiasakan, kemudian dia lakukan, nanti bahkan dia akan menjadi orang yang dapat mengajak teman-temannya juga, ayo kita sama-sama belajar. Nah, makan sehat dan bergizi ini berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Ini jelas ini menjadi bagian Ibu Bapak ya. Ada memang penelitian yang mengatakan kalau anak-anak itu kurang mendapatkan nutrisi tubuh ya, asupan makanan yang kurang itu dia akan mengalami hambatan juga dalam berkembang otaknya, berpikirnya. Seperti itu. Nah, ini kan nanti kita sekarang sudah mulai dengan program makan sehat ya dan bergizi. Ini mudah-mudahan kemudian kita Bapak Ibu juga harus mengingatkan ya anak-anak itu dan ini juga kita nanti juga bisa melihat ibu bapak bagaimana perubahannya. Lalu kemudian gemar belajar, gemar berolahraga, ibadah, lalu makan sehat, lalu anak-anak ini ternyata dia suka menyendiri, Bapak Ibu. Ini tidak diinginkan oleh pembiasaannya. Jadi kita harus mengajak anak-anak juga aktif bermasyarakat, Bapak Ibu. Didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang mendorong individu untuk hidup bersama secara harmonis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Jadi kalau anak-anak kita di SD gitu Bapak Ibu ya, untuk dia bisa melihat misalnya teman-temannya kan ada yang mungkin dari keluarga yang kurang mampu, Ibu Bapak ya. Itu juga tidak berarti di langsung kemudian dia bukan sama-sama seperti saya gitu. Nah, ini yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita bahwa kita itu sebenarnya semua makhluk Tuhan sama di mata Tuhan. Ya, Ibu Bapak. Jadi kemudian itu kebetulan dia mungkin orang tuanya kurang mampu, tapi bukan berarti kita kemudian harus me, apa namanya menempatkan mereka pada kelompok yang lain gitu. Justru ini tantangan kita, Ibu Bapak Guru, supaya dengan demikian anak-anak itu dia tahu, oh ternyata tidak semua mengalami yang seperti saya rasakan, gitu Bapak Ibu. Ada masih banyak ya teman-teman saya itu yang kurang. Nah, ini menimbulkan kemudian empati, Ibu Bapak. Karena dengan aktif itu kita empati, kita mengenal orang lain, kemudian itu ada rasa persaudaraan dibentuk, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian nanti akan terjadilah hubungan yang dikatakan di sini harmonis. Sehingga dengan hubungan harmonis yang terjadi itu kita bisa saling menguatkan dan saling bekerja sama. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini anak-anak kita, pembiasaan yang ketujuh disampaikan juga oleh Bapak Menteri, ini adalah cukup istirahat. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, aspek penting dari kehidupan yang berdampak pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, serta kehidupan spiritual dan sosial. Ini tantangan juga, Ibu Bapak. Dan sekali lagi ketika cukup istirahat,
itu ibu bapak guru kan tidak ada lagi bersama anak-anak. Mereka sudah di antara ini kan ada yang bersama kita ya, bapak ibu guru ya, di kelas gitu dalam pembelajaran di sekolah. Tapi kemudian ketika waktu cukup istirahat, ibu kan bapak guru nggak bisa mengecek kan, mengontrol ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan, kita infokan, kita ajak orang tua itu, ibu bapak, untuk mereka juga mempunyai tanggung jawab, ya, tanggung jawab bahwa anak-anaknya itu perlu istirahat. Dan itu jangan kemudian menjadi tanggung jawab guru sama bapak ibu guru gitu. Kontrol nanti, udah tidur atau belum? Bukan itu bukan tugas ibu bapak guru, tapi tugas kita sebagai guru hebat adalah ibu bapak mengedukasi, menyampaikan pentingnya semua ini, ibu bapak yang 7 pembiasaan ini kepada orang tua dan juga masyarakat agar kita sama-sama bisa menjalankan, menggerakkannya semua itu untuk menjadikan anak-anak kita yang berkarakter. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sylvia. Eh, dengan sederhana, apa namanya, maksudnya paparan sederhana nanti saya posting ya di ininya webinar ini ya paparan saya supaya Bapak Ibu juga nanti bisa melihat ya kemudian bisa merenungkan, tapi jangan direnungkan terus Ibu Bapak ya. Terus membaca jangan dibaca terus. Yang penting itu adalah Ibu Bapak kemudian menerapkan juga dalam proses pembelajaran. Nanti jangan juga Ibu Bapak gini nih. Oh iya, itu penting. Itu penting gitu Bu Sylvia. Ada kan gitu Bu kebiasaan kita ya. Wah, ini penting sekali. Saya harus memulai. Tapi yang diucapkan memulai, 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 tapi tidak dilakukan gitu ya. Nah, itulah Ibu Bapak, mungkin dengan kegiatan webinar ini kita juga dapat lebih cepat ya menjalankan pembiasaan-pembiasaan itu dan menjadikan Sulawesi Utara juga nanti menjadi contoh ke depan. Itu saja saya serahkan ke Bu Sylvia kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Bu Sylvia, terima kasih Pak Rianto, terima kasih Bapak Ibu hebat yang mau Sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Hendarman atas materinya, cukup luar biasa. Terus terang secara pribadi saya excited Pak ketika melihat biodata yang dikirimkan banyak ada 10 lembar. Oh, orang hebat ini. Ya, Pak saya sangat jelas tadi penyampaian dari Pak narasumber, Pak Hendarman. Jadi sekarang Bapak Ibu guru hebat, kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. 3 pertanyaan nanti akan dijawab oleh Bapak narasumber. Oke, waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Bapak Ibu, silakan raise hand. Ketika ada pertanyaan yang menjadi unek-unek, tadi Bapak bilang jangan cuma dipikirkan, direnungkan terus, tapi coba diutarakan dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita dengan tema membangun karakter murid untuk generasi emas 2045. Silakan raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu atau yang mungkin masih mengganjal, kira-kira belum terlalu jelas, dipersilakan. Sepertinya sudah jelas semua ini kayaknya Pak. Atau ini masih malu-malu Bapak Ibu guru? Kalau malu-malu boleh di chat, di kolom chat. Saya ingatkan kembali, sambil Bapak Ibu guru menuliskan mungkin menguatkan hati untuk mau berbicara buka mic, saya ingatkan kembali untuk daftar hadir. Daftar hadir nanti akan ada di kolom chat, jadi tidak perlu di chat itu ditulis hadir dari mana, tidak perlu. Tapi nanti linknya akan dibagikan di kolom chat. Dan batas pengisian adalah pada hari ini tanggal 19 Mei pukul 17.30 WITA. 17.30 WITA. Bapak Ibu guru juga bisa
mengisi daftar hadir di IKM, di link IKM beserta dengan post-testnya. Ketika semua itu pretest, kemudian daftar hadir dan post-test sudah diisi semua, nanti akan ada sertifikat untuk Bapak Ibu guru yang bisa di-download di IKM. Kira-kira seperti itu. Bu Sylvia, ini ada yang Pak Yohanes bertanya ini. Bu. Oh iya. Oke, silakan Pak Yohanes. Iya, Waktu saya dan baca ya Pak kesempatan Yohanes atau dipersilakan. Pak Yohanes baca sendiri dah. Mau dengar suaranya Pak Yohanes? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Pak Yohanes. Mohon izin tidak dimungkinkan untuk video menyala. Iya, Pak. Pertanyaan saya baca ulang, mohon izin Pak. Sedemikian pentingnya untuk 7 kebiasaan positif yang diawali dari rumah dan juga diakhiri dari rumah pula, apakah dimungkinkan kembali dihidupkan sebuah, kalau waktu itu setahu saya di kementerian yang namanya pendidikan keluarga di satuan sekolah. Mengingat kalau dilihat dari yang Pak Menteri sampaikan 7 kebiasaan baik, itu pun sebenarnya yang kemarin juga sudah. Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Saya boleh langsung ya Bu Sylvia? Iya, terima kasih Pak. Langsung Pak, ya langsung ya, Pak. Pak Yohanes, kan tidak ada yang melarang Pak. Walaupun waktu itu Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarganya dilikuidasi ya Pak. Ya Pak Yohanes. Jika kita bicara penguatan karakter dan pendidikan Pak, dan pendidikan Pak Yohanes, itu kan kita selalu bersinergi dengan orang tua Pak. Ya, dengan masyarakat. Nah, justru saya juga agak bingung kalau kita di sekolah hanya mengandalkan kepada diri kita sendiri. Jadi Pak Menteri ini ya, ini sebenarnya filosofi yang saya coba tangkap itu. Kita bagaimana mengajak orang tua dan juga masyarakat Pak. Mungkin selama ini kita lupa mengajak orang tua, gitu Pak Yohanes. Kita sibuk gitu ya. Nah, sekarang diingatkan oleh beliau dengan 7 pembiasaan ini kan dimulai dari pagi, bangun pagi, nanti kembali lagi seperti kata Pak Yohanes, betul. Itu dari rumah, kembali ke rumah. Itu Pak Yohanes, di tengahnya itu aktivitasnya. Tapi aktivitas itu kan juga gemar membaca tidak harus lama di sekolah Pak Yohanes. Ya, itu orang tua juga, dia juga harus mengajak. Sehingga si anaknya itu ketika di rumah, dia memang tidak harus membaca terus ya Bu Sylvia ya, sampai di rumah baca gitu. Nggak boleh nonton TV, bukan begitu pemahamannya. Jadi gemar membaca itu juga tidak hanya selama di sekolah gitu Pak Yon. Ini kita bicara soal ekosistem Pak. Jadi itu Pak Yohanes yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa punya cerita baik ya. Bapak punya praktek baik, itu berbagi Pak. Nanti lewat Balai Guru Penggerak ya, Bapak bagikan apa yang keberhasilan sudah Bapak lakukan. Dan nanti Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini, yang jumlahnya 214 ini saya yakin masing-masing itu punya pengalaman yang sangat baik. Ya, paling tidak masing-masing Bapak Ibu guru hebatnya punya 2. Ya, yang tadi bisa bercerita. Itu 7 pembiasaan. Itu Pak Yohanes. Mudah-mudahan udah cukup ini Pak ya, paham ya Pak. Tinggal melakukan Pak Yohanes. Sudah, baik Pak, terima kasih. Saya mengingatkan ini karena saya sendiri juga berangkat dari produk lama semasa Mas Anies Baswedan 2015. Lalu sampai sekarang saya perhatikan, karena saya juga banyak turun ke sekolah-sekolah. Kalau tadi Pak mengatakan praktek baik, izin di ruangan ini, saya yakin ada Pak Dalvian Tarore dari SMA Negeri 8. Di sana juga ada praktek baik tentang bagaimana penguatan keluarga di dalam sekolah. Dan juga ada, saya izin sebut, SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 1. Semuanya di Manado, Pak. Nah, saya tertarik ini karena apa? ITS sendiri juga memiliki IKOMA, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Nah, sinergitas yang ini belum banyak dimunculkan di lingkungan sekolah.
itu situasinya, Pak. Jadi seolah-olah di sekolah hanya mengandalkan Bapak tadi benar, guru saja. Padahal kalau orang tua beres, di rumah beres, keluarga beres, biasanya di sekolah lebih ringan, Pak, tugas guru. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Yonas. Saya sepakat. Saya juga orang tua, Bu Sylvia, Pak Arianto, ya Bapak Ibu guru hebat ya. Terkadang orang tua itu Pak, terkadang ya Pak ya, kan sudah ada Bapak Ibu guru. Saya kan menyerahkan anak saya ke sekolah itu sudah apa berpindah itu tanggung jawabnya selama di sekolah gitu Pak. Padahal bukan begitu. Ya, jadi nanti kalaupun ada hal-hal apapun ya orang tua itu harus bertanggung jawab. Bahkan ketika anak-anak di sekolah pun dia harus tetap memonitor. Ini Pak yang perlu sekali lagi Bapak Ibu guru ini uh, kita coba berkomunikasi Bapak Ibu. Ya, kan di kelas-kelas itu ada itu apa yang WhatsApp grupnya dari orang tua gitu ya, Pak Yohanes ya. Itu Pak udah ada memang ya, Pak Yohanes, tapi itu mungkin kita coba strateginya. Kan tadi Bapak ketika menceritakan pengalaman itu, nah itu yang perlu mungkin diangkat ya, Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman seperti itu ditulislah di media. Ya, sebenarnya ini penting, 7 pembiasaan ini, dan di sekolah kami sudah melakukan. Itu Pak Yohanes. Makasih Pak Yohanes. Sama, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Iya Pak. Sukses selalu Pak. Sehat yang penting. Amin, 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 Pak. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Yohanes dan Bosco ya Pak. Ini lagi ada Ibu Murniasi SMPN 16 Purworejo yang bertanya. Ibu Murniasi, apa boleh dibacakan atau baca sendiri? Baca sendiri kali ya. Narasumbernya kepingin dengar suaranya Ibu Murniasi nih. Ibu Murniasi. Malu-malu ini Pak. Saya baca aja ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Murniasi, SMP Negeri 16 Purworejo. Membangun karakter peserta didik bukanlah hal yang mudah. Bagaimana membangun karakter di sekolah mulai dari diri pribadi sebagai guru? Apakah pembiasaan yang dilakukan di sekolah merupakan pendidikan karakter? Ya, monggo Pak narasumber silahkan. Iya Bu Sylvia. Saya nanya Bu Murniasi nih. Bu Murniasi guru kan? Iya Bu. Iya pasti nih karena yang ikut ini guru-guru hebat ya. Bu, Ibu, Bapak sudah lihat video Pak Menteri nggak? Baru aja nih kemarin atau 2 hari ya. Jadi gini Bu, guru yang hebat, nah ini kata beliau ya, guru yang hebat adalah guru yang mencintai muridnya dan guru yang mencintai belajar, Ibu Bapak. Ya, Ibu Bapak. Bapak Ibu udah dengar ya? Dia tadi agak ini Bu ya, sinyalnya ya. Sekarang kedengaran suara saya Bapak Ibu? Ada Pak, ada. Jelas Pak. Nah, itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, itu sebenarnya karakter Bu. Ya, ya kita bisa mencintai murid itu tidak mudah Bu sebenarnya. Karena artinya kita harus bersama-sama dengan murid kita itu ya, kita saling sayang, kemudian mengerti, itu udah semua di sana Bu. Harus sabar gitu ya, dan kita harus kerja keras. Itu sebenarnya mencintai murid gitu sebenarnya itu. Ya, yang saya coba kaitkan gitu ya. Lalu kemudian guru itu mencintai belajar, Bu. Nah, Ibu rajin baca nggak, Bapak Ibu guru? Itu. Jangan anak-anaknya jadi suruh, kalian gemar membaca ya. Itu katanya ada 7 pembiasaan dari Pak Menteri. Terus nanti anaknya nanya, Ibu nggak melakukan ini ya, pembiasaan membaca gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pembiasaan yang ada di sekolah itu tentu saja, Bu, Bapak. Dan itu, Bapak Ibu ya,
Ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu. Karena saya orang tua nih, di sekolah itu kadang-kadang agak susah untuk menyampaikan, mengkomunikasikan gitu ya. Karena memang kita juga tahu banyak orang tua juga dengan latar belakang yang berbeda kan Bapak Ibu. Betul kan? Tidak semua aktif. Nah, itulah tantangan kita. Tantangan guru mencintai belajar itu artinya kalau ada tantangan, ya kita harus cari sama-sama jalannya. Seperti itu, Ibu, Bapak. Lalu kemudian apakah pembiasaan dilakukan di sekolah merupakan pendidikan karakter? Tadi saya sudah jawab juga. Ya, cobalah Ibu Bapak, gurunya misalnya datangnya terlambat. Misalnya, mudah-mudahan tidak ada guru di Sulawesi Utara atau eh, peserta ini ya, yang ikut webinar ini gurunya terlambat sering. Atau kemudian pulangnya, ini Pak Yohanes, ini pakai ikonnya tertawa ini. Jadi artinya ada berarti ya Pak Yohanes ya. Ya, misalnya datang terlambat. Nah itu aja sudah contoh Bapak Ibu. Ingat bahwa kita sebagai guru itu kita sebagai contoh. Apa kalau pakai bahasa Inggrisnya role model ya, keteladanan Ibu Bapak. Ya, dan Ibu Bapak, sekali lagi seperti Pak Yohanes tadi juga cerita ya, jangan semuanya diserahkan kepada kita. Ya, kita harus sama-sama. Dan itulah tantangan kita. Bagaimana orang tua itu dia turut bertanggung jawab. Saya senang sekali Bapak Ibu ketika dihubungi gitu ya, Bu Sylvia ya sama sekolah anak saya, Pak, gini gini. Terus Bapak ada ini nggak? Kira-kira ada saran nggak? Seperti itu Bu. Itu aja Bapak Ibu lakukan. Nah itu nanti orang tua tuh dia merasa, oh saya dimintain saran nih sama Pak Agus Nugroho gitu, misalnya. Atau diminta saran sama Pak Rudianto nih. Jadi itu berarti saya ini dong bisa diajak sebagai orang yang ikut bertanggung jawab gitu. Dan itu Pak, kalau itu artinya juga diberikan kepercayaan, Pak. Trust itu. Itu ya Bu Murniasih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan kita sama-sama juga bergerak terus Ibu Bapak ya. Artinya mencari cara lah ya. Karena banyak sekali sih kasus ya Bu Sylvia ya sekarang anak-anak kita ya. Ya ada perlindungan guru, gurunya udah nggak dianggap gitu ya. Itu kan kesalahannya juga karena kesalahan kita juga sebenarnya. Kenapa? Bukan salah kita, maksud saya salah Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru mungkin kurang berbicara dengan orang tua gitu. Kalau ada kesempatan bertemu, Mbak, Ibu, tolonglah sampaikan. Ini pembiasaan-pembiasaan ini, 7 pembiasaan ini. Itu Bu Sylvia. Tadi ada saya lihat yang angkat tangan tapi belum. Iya, yang angkat tangan ini siapa ini? Coba. Oh, Bu Rosmina. Ujang. Ya. Bu Rosmina ya, Bu. Ibu Rosmina. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Kita membaca ini 7 kebiasaan yang akan kita terapkan. Mungkin jaringannya kurang bagus ya Bu. Dari segi 7 poin ini yang kita mau terapkan, bagaimana menerapkan cukup istirahat bagi peserta didik. Itu yang saya ingin tanyakan Bapak. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Bu Rosmina ini relatif ya. Tapi Ibu Bapak kan ada tuh ya kalau apa namanya dalam Ibu bacalah rubrik-rubrik kesehatan ya. Sebaiknya anak-anak itu tidur atau orang tua kan tidur itu kalau nggak salah 6 jam ya. Justru semakin tua bukan semakin banyak tidur ya, Bu. Sebenarnya gitu ya. Sementara anak-anak itu agak kebalikan gitu. Nah, membiasakan dia, Ibu sampaikanlah itu, Bu Rosmina, Bu Ros ya. Bu Ros, Iya, jadi Pak. Ibu coba diskusi sama Bapak Ibu guru itu. Lihat Bu, baca coba itu Bu. Sebaiknya anak-anak itu tidur berapa jam sehari gitu. Jadi kenapa ini Pak Menteri ya menyarankan istirahat cukup? Karena kalau badannya istirahatnya cukup Bu, ketika dia memulai untuk besok belajar lagi itu dia punya energi yang bagus. Seperti itu Bu Ros, ya.
Jangan pula nanti Bu istirahat yang cukup dimulai dari jam 7 malam. Ya, nggak mau juga lah anak-anak itu. Saya jadi ingat nih yang Pak Menteri dulu saya waktu kecil ya, itu ibu saya itu orang tua saya selalu mengatakan tuh nggak boleh lewat dari jam 8 ya. Dan saya merasakan ketika besok paginya bangun itu seger Pak. Ya, jadi semangatnya itu tinggi. Benar sebenarnya ini yang disampaikan Pak Menteri itu. Nah, soal cukup tidak cukup itu relatif, tapi Ibu cobalah, Bu Rosmina, lihat-lihat Bu, ya Bu, apa, lihat-lihat di berbagai artikel gitu ya, berapa yang cukup. Nanti Ibu diskusikan sama teman-teman yang ada di sekolah Ibu, atau nanti antar sekolah, dan kalau perlu nanti tanya ke Pak Arianto sama Bu Sylvia, ada nggak sumber referensinya, kira-kira yang cukup itu berapa jam gitu. Kalau misalnya anak kita tidur ya, ini kan ada dari kedokteran ya Bu, saya baca. Paling lambat tidur itu ya pukul 11 ya. Karena setelah pukul 11 itu ada proses Bu ya, dicerna itu apa namanya jam 11 sampai jam 12. Nanti kalau dia bangun jam 1 atau jam 2 itu udah selesai prosesnya itu. Kita udah kembali segar. Tapi jangan juga Bu Rosmina sama Bapak Ibu guru hebat ini mengatakan anak-anak paling lambat tidur jam 11 ya. Ya salah juga. Itu kan dari sisi kesehatan itu ada kok bacaannya itu. Itu Bu Rosmina, nanti Ibu yang cari ya. Tanya Pak Arianto sama Bu Sylvia juga. Ya, bagaimana Ibu Rosmina? Sudah puas? Sudah terjawab ya? Baik, sudah. Ya, oke, oke. Ya, nanti lanjut. Ya, sebenarnya begini, Bu. Dari segi aturan kesehatan, kalau anak pribadi mungkin bisa saja. Tapi kalau di anak, misalnya di lingkup sekolah kita menyampaikan, mungkin tidak, mungkin bagaimana ya? Em, Jangan kita mau samakan waktu kita dulu, waktu kecil, mungkin jam 7 lah, jam 8 harus tidur. Anak-anak sekarang kan adanya IT yang memang mereka sudah akui aktif seperti game, eh, kamar terkunci, mana kita tahu ya Bapak Ibu bilang jam 11 ini mereka sudah tidur atau bagaimana. Apalagi kalau anak-anak ini orang tuanya memang yang kurang memperhatikan anak di rumah. Begitu maksudnya. Iya betul Bu Rosmina. Gini Bu, kan nggak bisa Ibu bilang tidur jam 7 enggak. Yang Ibu perlu sampaikan kepada orang tua, pentingnya istirahat yang cukup. Cukup itu relatif, Bu. Tapi Ibu sampaikan, anak-anak itu kalau istirahatnya cukup, maka badannya akan lebih segar, dia bisa terjaga kesehatannya, dan besoknya itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bahasanya begitu, Bu. Saya tidak mengatakan tadi, kalau dulu itu kan saya mengilustrasikan, Bu. Ya, kalau Ibu bilang itu sama orang tua yang lain, bisa bertanya dia. Nanti bertanyanya malah Bu Rosmina sendiri gimana? Anak-anaknya udah tidur belum jam 7, jam 8 begitu, Bu. Jadi yang intinya, Bu, bahasanya itu adalah kalau anak-anak kita mendapatkan istirahat yang cukup, maka anak-anak kita itu akan lebih segar, ya, kemudian lebih semangat, dan ketika mengikuti pelajaran itu akan lebih bisa mudah menyerap. Itu aja, Bu. Itu. Ya, Bu Rosmina ya. Nggak ada resepnya, Bu. Kalau sampaikan itu nggak ada resepnya harus sekian jam, nggak bisa Ibu sampaikan. Apalagi orang tua berbeda. Intinya hanya Betul, Pak. bahasanya, intinya Bu Rosmina, yang bahasanya itu kalau cukup istirahat itu akan badannya sehat, kuat, dan tidak sakit gitu aja lah. Kalau mau itu, Bu. Ya, Bu ya. Ya, Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak narasumber dan Bapak Ibu penanya. Jadi inti dari webinar ini membangun karakter murid untuk generasi emas 2024. Saya lihat ini file juga sudah dibagi ya Pak sama Bapak narasumber. Iya, Nah, Bu, nanti Bapak... Bu Sylvia, iya. Silakan Ya.
downloadnya. Ya, nanti kita masing-masing bisa saling mendownload. Kemudian saya ingatkan kembali Bapak Ibu guru bahwa untuk pretest tadi sebetulnya kan, pretest itu sudah mulai bisa diakses mulai hari ini pukul 11.30 tadi sampai dengan pukul 14.30. Oh, sudah lewat ya. Nah, kemudian untuk post-testnya akan dibuka mulai pukul 14.45 sampai pukul 16.30. Nah, itu nanti bisa diakses di IKM webinar. Nah, kemudian ketika kita sudah memenuhi semua kebutuhan untuk pretest sudah diisi, daftar hadir sudah diisi, dan post-test sudah diisi, maka kita bisa mendownload sertifikat untuk webinar Panada 73 ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu guru hebat, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan menutup kegiatan ini. Izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun. Minta cakepnya. Main sore di rumah Pak Hendarman. Cakep. Disuguhi teh hangat juga ketan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga webinar ini akan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvia. Terima kasih Bu. Jadi ya. Terima kasih banyak Pak Hendarwan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arianto Batara. Ya, Sukses sama-sama selalu, Pak. Ini tugas kita Iya. bersama juga Pak, bersama para guru, Bapak, Ibu guru hebat Pak. Dengan Iya, 7 betul Pak. kegiatan dan 8 nilai utama karakter. Bu Sylvia, terima Iya. kasih. Mohon Terima maaf kasih. Bapak Ibu guru ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih Pak. Nanti berjumpa di lain kesempatan. Saya kepingin lagi. Iya, Bu. Iya. Endarman Puspeka. Silakan Bapak Ibu guru, kalau webinar ini sudah selesai, ketika kita akan melanjutkan kegiatan kita, monggo dipersilahkan boleh live dari grup, dari webinar ini. Nanti jangan lupa ya mengisi daftar hadir dan post test mendapatkan sertifikat yang nanti kita bisa upload juga di PMM. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hendarwan. Ya, Ibu Sama-sama, Sylvia. Terima kasih Ibu. banyak Bapak dan Ibu. Arianto, terima Terima kasih kasih. Bapak. Ya, Post-test dengan apa tidak ada. saya boleh izin meninggalkan Ya, webinar ya Pak Arianto. Terima Ya, kasih terima Pak. kasih banyak Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Arianto. Salam kami Saya dari Terima Kalimantan. kasih Bapak. ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Sama-sama. Salam dari Papua. Wah, luar biasa ya. Salam dari IKN Kalimantan Timur. Iya, ini dari IKN. Salam dari Bombana Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Salam dari Ciamis. Iya, mantap. Indonesia nih kan Nusantara. Iya. Dari Kabupaten. Ya, habis. Dia pilih materi enggak ada, Kang? Oh, baru sudah di-share. Oh iya, ya. Ini ya.
Mem, minta link daftar hadir dang, rupanya ada Palia. Daftar hadir di anu Bu, di Daftar hadir ada di IKM webinar itu ada, Bu. portalnya Bu. Iya, itu sudah di-share di chat. Postesnya emang sampai jam berapa ya Bu terbukanya? Ya, Jam tinggal postes. 30. Ya kalau postesnya masih merah ini di di webinar. Iya. Dia dibuka jam 14.45, harusnya sudah bisa diakses ya, Bu. Nah, nanti tinggal ditunggu dia sampai jam 16.30. Jadi nanti jangan lupa postes daftar hadir itu tinggal diklik itu Bu, bisa disalin itu. Ada di chat. Daftar hadir ya. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya izin live ya. Boleh? Iya, Bu, silakan. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat, bahagia. Sama-sama, Bu. Sehat selalu. Sehat selalu.